Selamat sore, shalom. Ibu-ibu semua yang kami kasihi, yang pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam suasana sukacita ulang tahun yang ke-38. Koordinator mungkin belum datang, mungkin masih dalam perjalanan. Udah, kenapa enggak mas? Enggak pakai seragam saya lihat. Maju dong. Iya. Ya, sebelum kita memulai ibadah, mungkin acara sudah ada di fokus, sebagaimana yang sudah dibuat anak kita Randi, mungkin berjalan seperti biasa ibadah pagi. Namun sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan kembali, semoga suasana seperti yang dahulu kita bisa mengikuti kebaktian kembali, apakah hari Jumat, apakah hari Kamis, kita nanti bisa buka kembali setelah suasana aman dari COVID-19 ini. Dan juga kami tetap berharap, walaupun kita jarang bertemu, walaupun kita jarang tatap muka, tapi saya percaya bahwa dalam hati, dalam doa kita saling mengingatkan, mendoakan satu sama lain, sehingga kita ada dalam sukacita sampai saat ini. Seperti kata Ibu Indrajat tadi, enggak tambah tinggi tapi tambah lebar suasana di rumah terus, sehingga kita sehat semua. Saya lihat, terima kasih untuk Tuhan, yaitu atas kehadiran kita semua, partisipasi ibu-ibu yang sudah sigap. Saya kemarin cuman hanya di WA, gimana ini nih, siapa yang ini, ternyata semuanya siap. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih semuanya. Dan untuk Randi yang setia menemani ibu-ibu dalam acara BKS, dalam acara ibadah, ataupun yang lain-lainnya, semoga kamu menjadi pemuda yang diberkati Tuhan, dan juga teman-temannya semua, esai semuanya jadi pemuda remaja GKP Cakung yang maju dan juga pintar-pintar ya nak ya, supaya bisa GKP Cakung nanti ada namanya. Semoga juga orang tua diberkati. Nah, ini kita sudah membuka ini, sepertinya ada di sini untuk kata sambutan dari koordinator. Kami persilakan. Putus. Oh ya, pas hari ini putusnya ya. Pas hari ini. Salam, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat datang, selamat hadir di dalam acara HUT KPP yang ke-38. Terima kasih juga pada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi, memberikan apa yang kami harapkan pada ulang tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Itu aja sambutan dari saya. Mudah-mudahan KPP kedepannya lebih banyak yang hadir di dalam kebaktian-kebaktian yang kita laksanakan bersama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan memulai ibadah. Kita ambil
teduh, kita akan memulai ibadah kita. Kami undang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan ajakan beribadah. Persekutuan ibadah yang Tuhan berkati, pujian syukur kepada Tuhan bersama-sama kita panjatkan. Dan sebagai perempuan Kristus, marilah kita menyangkal diri dengan meninggalkan segala hawa nafsu kita yang sering mengutamakan kepentingan pribadi. Kepadamu ya Kristus kami datang dan menyembah. Sebagai perempuan gereja yang bersatu dalam Gereja Kristen Pasundan Cakung, marilah kita melayani Dia. Di dalam kami bersatu untuk memuliakan nama-Mu kini dan selamanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 bait 1. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Silakan. Hari-hari terus merambah bersama usia yang makin bertambah. Kaum perempuan GKP Cakung bersatu hati bersama menggali visi dan misi, bersama menyatu harap dan tekad. Pejalan manakah yang tidak membutuhkan semangat? Musafir manakah yang tidak membutuhkan kekuatan? Lihatlah, perjalanan bersama ini masih begitu panjang. Di sana sini ancaman dan tekanan tetap menghadang. Namun, tangan Tuhan manis terentang mendukung dan melindungi dengan kekuatan yang cemerlang. Ia senantiasa hadir mencurahkan berkat laksana hujan yang lebat, dan kami mensyukurinya. Kita nyanyi Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku
karena rencanamu indah bagiku. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama-sama kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami hadir di dalam segala keberadaan kami. Bahkan di dalam pergumulan dan juga dalam kelegaan, atau bahkan dalam duka cita dan sukacita, dan bahkan di dalam keria-riaan kami di saat ini, kami mau memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dan sapalah kami dengan firman-Mu di saat ini Tuhan, biar firman itu yang menyempurnakan sukacita kami. Biar firman itu pun jugalah yang menuntun kami dalam hidup kami. Dan firman itu jugalah yang sungguh-sungguh menghiburkan di tengah-tengah segala tantangan yang ada. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita akan bersama membaca Alkitab dari kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Begini katanya, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baru-baru ini ataupun juga dunia kita sedang diramaikan oleh sebuah organisasi di mana mereka memperebutkan kedudukan sebagai ketua umum. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memangnya apa kedudukan itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Bagi sebagian orang tentu posisi itu menjadi penting. Bagi sebagian orang mungkin apaan sih? Tergantung bagaimana orang lalu kemudian memiliki target diri, pengembangan diri, dan juga cita-cita atau harapan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau tidak orang menginginkan,
Kalau tidak posisi itu adalah sebuah posisi yang menarik, kalau tidak posisi itu pun juga adalah posisi yang memberikan keuntungan-keuntungan, atau posisi itu pun juga tidak memberikan, ya paling tidak ada benefitnya atau kesukacitaan atau kepuasan bagi orang tertentu, maka tentu orang tidak akan mengejarnya. Orang tidak akan memperjuangkannya, apalagi merebut. Karena itu saudara yang kekasih, maka kenapa terjadi? Kenapa lalu kemudian orang pun juga lalu kemudian saling berebut? Oh, kita akan mengatakan karena mungkin orang dalam organisasi itu atau dalam kelompok itu atau dalam komunitas itu sudah tidak ada lagi kata sehati. Dan sudah tidak ada lagi kata sepikir, sehati sepikir dan satu tujuan. Tetapi orang di dalamnya lalu kemudian melupakan arti sebuah kebersamaan. Orang melupakan lalu arti sebuah komitmen. Kita bersama-sama lalu kemudian membangun bersama, bertumbuh bersama untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika orang tidak lagi memiliki komitmen untuk hidup bersama, jangankan kita cerita sebuah organisasi atau sebuah kelompok atau sebuah komunitas. Anak muda yang lagi pacaran pun juga dia bisa putus meskipun sudah punya hubungan 5 tahun. Orang anak muda pun juga bisa lalu kemudian seolah-olah menghilang. Istilahnya sekarang ghosting. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang kalau sudah tidak sehati, orang kalau sudah tidak setujuan, orang kalau sudah tidak berkomitmen lagi untuk hidup bersama, maka goodbye. Lalu kemudian ya syukur kalau kemudian masing-masing udah jalan sendiri-sendiri aja. Gitu kan, ya sudah masing-masing istilahnya kita putus hubungan. Lalu kemudian masing-masing hidup dengan caranya sendiri. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat ini, karena konflik kepentingan, lalu kemudian ketidaksehatian, perbedaan-perbedaan dalam pandangan, perbedaan-perbedaan dalam tujuan, dan bahkan dalam harapan hidup. Tentu saudara itu terjadi dimanapun. Bukan dalam hanya komunitas atau organisasi-organisasi umumnya, tapi juga dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kelompok-kelompok Kristen. Apalagi saudara, ini kelompok Kristen yang baru. Ya, pada zamannya Rasul Paulus kan kelompok Kristen memang baru juga berapa orang sih? Ya, jemaat Kristen di Filipi itu paling baru juga berapa jemaatnya juga berapa orang sih. Saudara, tetapi di dalam kehidupan ketika orang berkumpul maka orang punya pandangan. Orang punya keinginan, orang punya harapan dan juga orang punya tujuan tertentu. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, untuk apa kita bersama? Untuk apa kita berkumpul? Untuk apa kita ada bersama-sama? Kita ada bersama-sama bukan hanya sekedar kita berkomitmen hidup bersama-sama dalam kepercayaan dan iman yang sama. Tetapi saudara-saudara, bahwa kita hidup bukan hanya sekedar berkumpul dan berkelompok, tetapi kita mau merasakan cinta kasih Tuhan yang nyata di dalam persekutuan Roh Kudus. Saudara, ini agak mendalam. Artinya orang berkelompok, berkumpul bukan hanya sekedar oh ya saya percaya karena kita iman sama lalu kemudian kumpul menjadi gereja. Karena kita punya tujuan yang sama lalu kemudian kita kumpul. Tetapi saudara, kumpulan kita ini adalah kumpulan yang dibangun oleh persekutuan roh. Persekutuan di dalam kasih Tuhan.
Jadi semangatnya itu adalah semangat Roh Kudus. Semangatnya itu adalah semangat Roh Tuhan. Ya, roh itu dalam bahasa Yunani itu adalah spiritum sanctum. Ya. Jadi dalam spirit, dalam semangat, dalam roh, dalam jiwa, dan juga di dalam motif, dan juga di dalam kesadaran akan Roh Kudus. Roh yang membuat kita selalu bersatu, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kita ada bukan hanya untuk berkumpul, tetapi kita ada untuk saling mendukung. Saudara, dunianya pada waktu itu ya rasanya sih serupa aja. Cuma memang mungkin bentuknya dan zamannya yang berbeda. Jadi artinya saudara, jemaat di kota Filipi ini juga adalah jemaat yang cukup besar, di kota besar. Gitu ya, sama seperti kota Korintus itu kota besar, Roma itu adalah kota besar, Filipi juga adalah kota besar. Orang yang hidup di tengah-tengah kota besar, maka orang hidup itu individualistik, saudara. Ya, istilahnya individualistik, ya lo gue gitu loh. Lo hidup ya terserah, lo mati juga ya terserah. Gitu ya, sehingga tidak ada kehidupan di mana orang itu saling mendukung, saling menyokong, di mana kehidupan itu pun juga lalu kemudian saling memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam realitas kehidupan kita pun juga sebetulnya sama. Ya, sama. Saya membaca sebuah buku dulu udah lama, dunia namanya, The World of Arabic. Saudara, apa sih yang membuat kehidupan di Jazirah Arab itu sangat keras? Kehidupan di Jazirah Arab itu sangat keras karena memang sangat tandus tanahnya. Tandus sekali. Ya, jadi kalau Bapak Ibu suatu ketika naik pesawat, lalu pesawat itu terbang di atas Jazirah Arab. Gitu, di Jazirah Arab lalu ngelihat ke bawah, itu mah coklat aja, ndak ada segumpluk gitu hijau di mana. Kalau kita di Indonesia naik pesawat terbang kan, di bawahnya hijau semua, ngelihat sawah, ladang, hutan semua kebun hijau, gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat di atas Jazirah Arab semuanya coklat, susah. Saudara, maka orang-orang di sana itu memang sangat individual. Kalau saya punya segenggam tepung, ya saya punya segenggam tepung ini, belum tentu saya mau berbagi dengan ibu dan dengan orang lain. Nanti seperti seorang janda di Sarfat, ketika Elia mengatakan, bikinkan aku roti dong. Ya, rotiku, tepungku tinggal segenggam. Dan kalau aku membuat segenggam ini roti untuk kamu, besok saya mati. Saudara, itulah yang terjadi dalam sebuah realitas kehidupan di mana orang hidup dalam keadaan yang sangat gersang, keadaan yang sangat sulit pada makanan dan apapun juga, maka yang ada adalah individualis. Saudara, memang di kota Filipi ini, gitu ya, mungkin kota Filipi ini pun juga terdiri dari berbagai macam bangsa. Itu kan bukan hanya bangsa Yunani yang ada di situ, tapi juga orang-orang dari Afrika, orang-orang dari Jazirah Arab atau orang Yahudi dan kemana, semua ada di kota itu. Sehingga kota itu pun juga bukanlah kota yang cukup ramah. Orang mudah sekali lalu kemudian hidup dengan egonya sendiri-sendiri. Orang lalu kemudian hidup dengan berbagai macam, yang penting gua selamat, lo mah terserah. Gitu kan. Karena itu saudara, maka nasihatnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di dalam Kristus ada nasihat. Supaya sempurna kamu harus sehati sepikir, satu tujuan dan hidup bersama-sama. Ya, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia kita ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Karena itu melalui firman Tuhan kita ini, saat ini kita ada belajar beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sebagai KPP, Komisi Pelayanan Perempuan, jumlah kita nggak banyak sih sebenarnya. Juga ya, jumlah kita ini kata orang itu, Beaver itu mengatakan small church is the right size. Gereja kecil itu sebenarnya gereja yang baik, cocok ukurannya dan sekaligus gereja yang nyaman. Gitu kan, harusnya gereja kecil ini harusnya gereja nyaman. Bapak Ibu bisa bayangkan, gitu kan, gereja kecil kenapa disebut gereja yang nyaman? Saya yakin semua orang di sini yang duduk itu saling mengenal dengan baik. Ya kan? Kita semua lihat kiri kanan ini kita mengenali, ini semua juga kita saling kenal. Gitu. Tapi coba di gereja yang besar. Ya kan, kalau kebaktian itu sekali kebaktian itu misalnya 800 orang lah. Atau 1000 orang. Saya pernah melayani di sebuah gereja 4 kali kebaktian. Kebaktian pertama jam 6 pagi itu 800 orang. Lalu kemudian yang jam 8 itu sekitar 1000 orang. Lalu kemudian yang jam 11 siang itu sekitar 1400 orang. Lalu yang sorenya jam 5 sore itu sekitar 1000-an orang. Saya tanya, ini jemaat ini berapa orang sih? Jiwanya jemaat ini ada sekitar 8.000-an. Bapak Ibu bisa bayangin. Orang yang sebegitu banyak. Jadi kalau salaman pun juga gak kebagian semua pasti. Jadi pintunya banyak, orang yang salaman sama pendeta, orang yang memang mau aja. Atau yang memang mau ngelewat pintu itu. Gak saling kenal, orang gak tahu. Gitu kan, gak tahu satu dengan yang lain. Nah karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu mah biarin gereja gede, memang gereja besar itu kondisinya yang seperti itu. Pendetanya pun juga belum tentu kenal semua. Gitu. Tetapi saudara, kita mah kan enggak segede-gede amat. Ya, kita mah kan enggak banyak-banyak amat. Nah, mestinya saudara, kita lebih mampu dan lebih bisa untuk membangun kasih persaudaraan. Mestinya kita bisa lebih saling memperhatikan. Mestinya kita harus bisa lebih menjadi saudara bagi satu dengan yang lain. Kenapa saudara yang kekasih? Karena realitas kehidupan kita harus bisa mengalahkan kehidupan ibu kota. Ya, mengalahkan kehidupan ibu kota itu bukan soal mengalahkan perjuangan hidup dalam soal ekonominya. Tetapi mengalahkan kehidupan ibu kota yang semakin individualistik, lo dan gue. Gitu, tetapi bagaimana kehidupan kita sebagai gereja? Kita mestinya bisa lebih mampu untuk hidup di dalam kebersamaan yang lebih baik. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rasanya kalau ini adalah menjadi bagian dari kerinduan ibu semua. Karena sudah hampir 1 tahun kita terpisah. Pisah ke mana? Gitu kan, ghosting apa, tiba-tiba ngilang. Gitu ya, enggak juga lah. Gitu. Tetapi kita ketemunya di mana? Wah, sejak memang pandemik tahun yang lalu bulan Maret, kita semua jadi penonton kebaktian. Gitu kan, kebaktiannya bukan dalam bentuk keterlibatan secara fisik dan juga batin, tapi kayak orang nonton. Ya, udah buka setel TV, buka handphone gitu, udah kita kebaktian. Kita merenung sendiri, doa-doa sendiri dan apa begitu. Tetapi saudara, kalau ini adalah bagian dari kerinduan kita untuk kumpul, kerinduan kita untuk bersama-sama, kerinduan kita untuk kembali membangun hubungan yang lebih kita rasakan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini menjadi awal yang baik. Gitu kan, awal yang baik. Ya mungkin dari mulai hari ini, mulai minggu-minggu depan, kalau semuanya aman-aman dan baik-baik saja, kita mau sungguh-sungguh
menjaga protokol kesehatan. Ya barangkali kita sudah bisa mulai KPP, nanti udah kebaktiannya ketemu aja, on-site aja. Gitu kan, paling tidak ada korban kalau on-site, ayam. Itu korban penebusan dosa. Ya. Nah, paling tidak kalau ini adalah sebuah kerinduan kita bersama, ini akan menjadi awal yang baik bagi kita. Jumlah kita nggak banyak kok, gitu kan. Tapi kalau kita punya hati, punya semangat, punya kekuatan, punya dorongan kita yang sama, saudara, maka biarlah ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk membangun sehati sepikir, membangun persaudaraan, membangun kekeluargaan. Saya yakin kok, ibu juga di rumah suntuk banget. Saya juga di rumah suntuk. Gitu kan, yang dikerjain ya itu lagi, mimpin kebaktian, mimpin pembinaan kemana-mana. Gitu, baru sekarang ini saya bisa merasakan kehidupan bebas. Pembinaan pakai celana pendek, lalu khotbah pakai celana pendek. Gitu kan, lalu kemudian saya mimpin kemarin kebaktian di Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman teh hebat pisan. Gitu kan, yang saya pakai cuma baju hitam lalu pakai jas, bawah celana pendek, merdeka. Gitu kan, karena pakai Zoom. Gitu. Bapak Ibu, itu yang boleh kita rasakan. Kemarin pun juga rapat kerja sinode pakai Zoom, dan baru itu pertama kali saya rapat pertama kali rapat kerja sinode pakai celana pendek dan sambil selonjoran. Artinya sambil selonjoran saya nyalakan, gitu, saya tutup kameranya, selonjoran deh gue denger, gitu kan. Nah saudara yang kekasih, maka ketika kita pun juga terpisah dan dipisahkan oleh teknologi di satu pihak, kita memang bisa satu, bisa memang bertemu wajah dan apapun juga, tetapi di sana pun juga tetap aja kita merasa ada yang kurang. Kalau nggak ketemu, ya gimana ya, nggak enak. Sama seperti ibu kalau nonton acara kuliner, acara apa yang lapar itu, bikin lapar, ya acara bikin lapar, acara kuliner, Asian Food Network atau apapun juga. Cuma kita ngelihat, aduh ini makanan dibikin kayak begini enak kali, cuma nonton aja gitu kan. Orang lalu kemudian bikin kue, lalu kemudian yang ngomong si pembawa acaranya, wah enak sekali, gitu kan. Dalam hati gue bilang kurang ajar nih orang, gitu kan. Cuma ngomong aja kayak begitu, tapi ngasih enggak, gitu kan. Susah, kita cuma mau ngelihat diperlihatkan ini makanan enak, ini apa, enak sekali, aduh Gusti katanya kan. Kalau udah sampai orang teriak kayak begitu, ini kelihatannya enak banget gitu kan, memang aduh eta Gusti Yesus gitu kan. Tapi ibu nggak kebagian, baunya aja nggak dapet, gitu, baunya aja nggak dapet, cuma nonton doang. Iya kan, nggak enak. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oh ya memang kita bisa bersatu, berkumpul dan apa kalau via teknologi, tetapi kita selalu dalam keadaan yang terpisah, dan itu dalam sebuah keadaan yang memaksa memang. Ya memang terpaksa oleh karena ada pandemik virus corona, maka tindakan yang aman adalah kita kemudian memisahkan. Kita bertemu dengan cara-cara yang sangat baik, melalui teknologi kita memanfaatkan, melalui online, melalui internet dan apa, kita bisa tetap berjumpa. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saat ini ketika semua mulai mereda dan vaksin pun juga sudah mulai dilakukan kepada banyak orang, dan semua pun juga kita sudah paham bagaimana menggunakan protokol kesehatan dan keamanan kita. Itu seperti sekarang Bapak Ibu ya duduk sebagai jemaat sudah selalu dengan menggunakan masker. Itu ini adalah sebuah awal yang baik,
yang terus mendisiplin kita, karena saya di sini depan jauh daripada ibu-ibu dan kalau ngomong pakai masker kan jadi nggak jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, baiklah kita kembali bersama membangun semangat kebersamaan. Sehati sepikir satu tujuan. Kita membangun semangat di mana kita pun juga saling menguatkan, saling mendukung, saling menyokong di dalam sebuah realitas kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Saudara, kita mulai minggu ini atau mungkin ke depan, kita mulai selalu bisa dipertemukan dan juga kita jumpa sambil kita tetap menjaga protokol kesehatan dan keamanan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, teman-teman semuanya, sungguh indah firman Tuhan sore hari ini. Gimana ibu-ibu? Kita siap untuk melakukan awal April nanti, Hari Kartini? Gimana teman-teman semuanya? Kalau memang sudah siap, kita atur waktunya sebagaimana yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Nanti kita boleh diskusi, nanti kita atur waktunya untuk ini semua. Tapi benar kata Pak Pendeta tadi, kalau kita menjaga protokol Pak ya, kita tidak akan lengah karena sudah terbiasa juga. Sehingga sekarang kalau pergi nggak pakai masker, oh iya masker, udah langsung otomatis gitu Pak. Dan satu yang menjadi menjadi satu tambah pengetahuan di pandemik COVID-19 ini adalah ibu-ibu semua sekarang pintar pakai Zoom. Dipaksa. Karena anak di rumah harus belajar pakai Zoom, otomatis kita juga di rumah kebaktian. Gimana sih caranya? Gimana sih? Pencet ini, pencet ini. Di samping kita belajar, di samping kita juga merasa, oh iya. Jadi Tuhan itu mengadakan sesuatu yang baru, tapi kita kadang-kadang nggak bisa menerima. Tapi akibatnya kita juga bisa jadi pintar. Itu aja yang mungkin kita bisa terima dalam keadaan COVID-19 ini. Saya dulu kalau pakai HP cuman gimana ini mencetnya ini sama anak-anak. Belajar mak. Ketika udah diajarin kemarin kebaktian online, saya udah bisa sendiri walaupun seperti kata Pak Pendeta di atas baju batik, di bawah rok. Saya juga begitu Pak, pakai baju di sini, di bawah pulang duduk begini. Kemarin rekaman lagu gitu juga di atas baju, udah di sini. Mama jangan duduknya kayak gitu, ntar kelihatan di bawah tuh roknya nggak bener. Udah jadi begini direkam lagu untuk besok hari Minggu lansia. Jadi udah gini aja. Jadi ada efek ini ya juga efek baiknya untuk kita. Nah itu teman-teman semua kita syukuri dan kita nikmati berkat Tuhan, pasti ada yang baik. Nah itu kita akan mengumpulkan persembahan, kita persiapkan kantong persembahan, Sum ya yang bawa kantong persembahan ya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi Betapa hatiku berterima kasih Yesus. segenap hidupku, jiwa
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Satu kali lagi. Apa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik saudara, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam segala realitas kami tahu bahwa Engkau adalah Gembala Agung yang selalu menjaga, menyertai dan memimpin kami. Dan kalaupun juga ada saudara-saudara kami yang di tengah-tengah masa pandemik ini mereka pun juga terpapar dan terinfeksi oleh corona, kami yakin, kami percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang sudah menyembuhkan dan memulihkan kembali keadaan mereka. Dan di saat ini pun juga Tuhan, kami tahu bahwa pergumulan-pergumulan kehidupan baik pribadi, keluarga, dan pergumulan pekerjaan ataupun juga usaha, kiranya Tuhan yang menolong kami. Dan Tuhan juga tahu di dalam segala tekanan-tekanan yang ada, yang membuat kami kehilangan damai sejahtera kami, dan bahkan suasana hati kami pun juga agak terganggu. Tapi kami percaya benar semuanya menjadi bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari rencana Tuhan yang terindah untuk hidup setiap kami. Supaya kami menjadi lebih waspada dan kami pun juga lebih hati-hati. Dan supaya kami pun juga lebih mengenali suara hati dan suara Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau menyerahkan diri kami dan keluarga. Dan kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit dan penyakit mereka. Biarlah Tuhan boleh menyertai Ibu Aminah Bayiin dalam proses pemulihan. Dan pertolongan Tuhan juga boleh menjadi nyata baginya, sehingga ia boleh kembali disembuhkan dan kembali dipulihkan. Dan ia boleh merasakan kebersamaan dalam dukungan doa, sehati, sepikir, satu tujuan untuk memberikan kekuatan yang menghiburkan dia. Kiranya kesembuhan yang sungguh berasal dari Tuhan. Kami pun juga sebagai gereja Tuhan, kami terus berupaya untuk kami menyatakan karya pelayanan kami di tengah-tengah berbagai macam situasi hidup. Biarlah keadaan-keadaan semuanya ini boleh segera kami lewati, sehingga kembali kami memasuki realitas kehidupan yang normal. Dan semuanya ini kiranya kami landaskan dalam anugerah Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan di saat ini Tuhan, dengan sukacita kami pun juga boleh membawa persembahan
Persembahan ini Tuhan teguhkan untuk sebuah karya pelayanan bagi gereja Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan boleh terus menjadi nyata dan dinyatakan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami dan masa depan kami, dan kami yakin benar Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami dan Gembala Agung yang selalu menyertai kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, persekutuan ibadah yang terkasih, arak-arakan kaum perempuan ini akan selalu kita lanjutkan bersama. Kami miliknya, kami yang tekun menjalin doa. Kami adalah saksi utama yang hidup dalam derap keluarga, gereja, dan bangsanya. Arak-arakan kaum perempuan ini harus hidup dalam ketaatan yang penuh syukur. Karena itulah kami butuh tuntunan Kristus untuk perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Bukan saja menuntut sejumlah ketaatan, tetapi terutama kemurnian tanggung jawab, disertai kejujuran dan rela berkorban bagi sesama kami. Ikutikan saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dan Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Bapak bisa aja. Iya, ya kita udah selesai ibadah kita yang sore hari ini. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah memimpin ibadah. Terima kasih buat yang memimpin lagu. Terima kasih untuk anak-anak kami yang kami kasih mengiring lagu pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan dengan Ramatama. Pertama-tama ini ada video singkat ya sayang ya. Ini videonya yang jadul-jadul lah. Kalau yang jadul-jadul kayaknya masih. Setelah itu nanti kita
nyanyikan lagu selamat ulang tahun, dan kebetulan ada yang mempersiapkan dan menyumbang kue ulang tahun dari Ibu Rita Tamburiat. Walaupun sederhana tapi menawan dia. Ya, kita oh ya. Udah Randi videonya? Silakan.
Ya, kita udah melihat gambaran-gambaran masa lalu. Saya agak sedih juga sih sedikit. Karena Mama Leni dipanggil Tuhan, kita tidak bisa melihat dia, tapi di dalam foto itu dia ada. Saya sampai sekarang merasa dia masih ada karena saya tidak melihat dia dipanggil Tuhan karena suasana Covid. Waktu itu setahun yang lalu mungkin ini pada bulan April atau bulan Maret. Tapi saya tadi melihat dia ada di foto itu, saya merasa dia seperti ada di hadapan saya. Mudah-mudahan dia sudah tenang bersama Tuhan. Ya ibu-ibu, saya hanya merasakan kehilangan dia karena memang kebetulan dalam keluarga Siboya kami sangat akrab. Selalu kalau ada acara Siboya selalu ada ketemu. Itu yang membuat ikatan batin agak terasa gitu. Kayak tadi saya lihat ada Mama Leni, aduh saya jadi agak baper ya, baper apa lebay? Ya ini kue ulang tahun udah tersedia di sini, mungkin bisa dibantu saya untuk kita berdiri, kita boleh kali dekat-dekat ke sini, jangan jauh-jauh. Karena ini ulang tahun kita, bolehlah kita mendekat-dekat, jaga jarak tapi mendekat. Jaga jarak tapi agak itu koordinator boleh berdiri agak ini supaya enak nyanyinya kita. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi. Lagi aja ulang. Terakhirnya tuangkan ini. Sekali lagi. Selamat ulang tahun KPP Cakung. Selamat panjang umur KPP Cakung. Selamat sejahtera KPP Cakung. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nanti kita potong kuenya, potong Nanti kita kuenya, potong. potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana kuenya? Mana kuenya, mana kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
Ya, potongan kue akan dibagikan kepada salah satu ibu-ibu. Iya, nanti akan diberikan atau ke bapak? nanti biar masing-masing Oh, aja. ke bapak. Kemana? Untuk Bapak Pendeta. Oh, buat bapak. Ya, biar semua Fotoin temani. Randi foto tolong. Satu lagi untuk diberikan kepada salah satu ibu-ibu yang Kasih itu. Nah, asik, bapak bagi kuenya. Oke. untuk Ibu Diweni yang paling yang pernah jadi koordinator KPP tahun 1990-an. Kita mau makan malam, Pak. Bapak Pendeta biar lebih mantap, Pak. Doa makan biar daging ayam. Bu, itu kue kok nggak ada sambalnya? Cabai mahal. Nah, yuk kita berdoa dulu. Awas hati-hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sukacita yang boleh kami rasakan di saat ini oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang melimpahi kami. Kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang menjadi sumber hidup kekuatan dan pengharapan kami yang saat ini pun juga sudah menyediakan makanan yang boleh kami nikmati. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang menyediakan dengan sukacita, dengan syukur mereka, dan kiranya mereka beroleh damai dan sejahtera dari Tuhan. Dan makanan itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk menatap masa depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.